wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jureni dari Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2, Unit 2, Stambuk 2019. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan menyimak. Kegiatan menyimak tentu tidak terlepas dari kegiatan seperti membaca, berbicara, atau menulis. Artinya, kegiatan menyimak haruslah didahului atau diikuti dengan kegiatan membaca, menulis, dan berbicara. Menyimak adalah mendengarkan baik-baik, sedangkan hakikat menyimak, menyimak, mendengar, dan mendengarkan itu memiliki kemiripan makna. Nah, Tarigan sendiri pernah mengatakan bahwa hakikat menyimak adalah mendengarkan dan memahami isi bahan simakan, sehingga penyimak yang baik adalah penyimak yang berencana. Selanjutnya ada manfaat menyimak. Manfaat menyimak yang pertama ialah sebagai dasar belajar bahasa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan bahasa lain. Yang ketiga, melancarkan komunikasi lisan. Dan yang terakhir keempat, menambah wawasan pengetahuan. Selanjutnya, kita harus mengetahui tujuan menyimak. Yang pertama itu, tujuannya mendapatkan fakta dari sebuah informasi. Dan yang kedua, menganalisis fakta dari sebuah informasi. Dan yang ketiga, mendapatkan inspirasi dari sebuah informasi. Yang keempat, menghibur diri. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan berbicara. Selanjutnya ada tahapan menyimak. Kita juga harus mengetahui tahapan-tahapan dalam menyimak, yaitu yang pertama mendengar, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga menafsirkan, yang keempat memahami, yang kelima menilai, dan yang keenam itu menanggapi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis dalam menyimak. Nah, jenis menyimak itu terbagi menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Nah, yang pertama itu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah menyimak bahan atau materi lama dengan cara baru. Nah, di sini dibagi menjadi 4 macam menyimak. Yang pertama itu menyimak sosial, ini merupakan percakapan sesama teman. Nah, yang kedua itu menyimak sekunder. Menyimak sekunder ini menyimak secara tidak sengaja atau kebetulan. Nah, yang ketiga menyimak estetik. Ini biasanya digunakan untuk menyimak seperti puisi, drama, dan pantun dan lain sebagainya. Yang keempat itu menyimak pasif. Menyimak pasif merupakan penyerapan bahasa tanpa upaya sadar. Nah, selanjutnya yang kedua menyimak intensif. Menyimak intensif ini merupakan menyimak tanpa catatan, kemudian ada bagian-bagian yang dihilangkan. Nah, di sini menyimak intensif juga dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama itu menyimak kritis. Menyimak kritis adalah menyimak dengan ketelitian secara objektif. Yang kedua itu menyimak konsentratif, yaitu menyimak ide-ide yang penting. Yang ketiga ada menyimak kreatif, yaitu menyimak untuk mencapai penyelesaian masalah. Yang keempat itu ada menyimak penyelidikan. Nah, di sini itu bertujuan untuk menemukan hal-hal yang baru dan menarik. Dan yang kelima ada menyimak interrogatif, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan disimak dengan baik. Selanjutnya ada menyimak selektif, yaitu menyimak sesuatu bahasa dari penggunaan intonasi, variasi, nada, dan bunyi-bunyi yang bersamaan, seperti contohnya itu musik, dan masih banyak lain sebagainya. Yang terakhir, ciri-ciri menyimak yang baik. Kita juga harus mengetahui bagaimana ciri-ciri menyimak yang baik. Yang pertama itu siap secara fisik dan mental. Yang kedua konsentrasi, yang ketiga memotivasi, yang keempat objektif, yang kelima menyimak secara utuh atau menyeluruh, yang keenam selektif, dan yang ketujuh tidak memudah terganggu. Sekian penjelasan tentang menyimak dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah.
karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.